gara-gara hubungannya dengan mengeluarkan lalu gerakan untuk kayak timbul di kolam pembuang ada, karena di Pangkalan Bun ada, karena tiba-tiba di daerah Pontianak ramai juga nanging orang-orang mengeluarkan mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Ujar Nabi, siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain maka ini akan dapat pahala orang yang mengikuti kebaikan. Jadi kalau viral lalu orang umpat-umpatan, ente stop suatu saat karena tidak ada kesibukan. Orang berjalan mengikuti kalian, maka orang yang berjalan jadi pundi-pundi pahala bagi kita. Amin. Itu maksudnya adalah jadi subuh ini kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang kita muliakan para habaib dimanapun mereka berada, mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan perlindungan, dan mudah-mudahan segala hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan para ulama, para tuan guru, para pewaris ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus orang tua kita, ayahanda Guru Haji Husaini, mudah-mudahan sehat dan Amin. diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah, dan juga seluruh hadirin wal hadirah, kawan-kawan dari Biker Subuhan Palang Karaya. Jadi subhanallah, kita gembira pada pagi hari ini bersama-sama berkumpul di masjid ini. Kalau ujar Ustaz tadi, istilahnya kada jauh-jauh dari tumbuhan motor, ada aspal apa? Ngaji sambil menghafal. Ngaji sambil menghafal. Jadi subuh ini kita mojek. Ngobrol jelasin kitab. Mantap. Jadi pada pagi hari ini luar biasa orang-orang yang dikatakan di dalam hadis basyiril masyaiina bil zulami ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira, ujar Nabi dalam hadis beliau. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang rela menerobos gelapnya subuh. Orang kesubuhan guringnya bangun, orang kesubuhan berselimutnya bangun, menerobos gelapnya subuh, menerobos dinginnya malam, untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah. Maka berikan kabar kepada mereka bahwa mereka nanti di hari kiamat akan Allah berikan cahaya yang sempurna. Artinya mereka inilah orang-orang yang insya Allah akan diberikan keamanan dan keselamatan di hari yang tidak ada jaminan di hari itu kecuali jaminan yang diberikan oleh Allah. Jadi pada pagi hari ini kita kada berpanjang lebar. Lakas sampean, lakas kita sarapan. Jadi pada pagi hari ini ulun ingin menyampaikan satu hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih. Nabi bersabda, ujar Nabi, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia, ada 7 golongan yang dijamin oleh Allah akan dinaungi kelak di hari kiamat, di hari yang tidak ada tempat untuk bernaung terkecuali tempat yang telah disiapkan oleh Allah. Bayangkan di padang mahsyar nang matahari sini sejengkal dari kepala, di ketika orang tenggelam di dalam keringatnya. Di saat itu semua orang kepanasan, tetapi ada 7 golongan yang dijamin oleh Nabi. Nabi bila menyampaikan hadis berarti wama yang tiqra'il hawa wa illa wahyu. Jadi kalau Nabi yang berjanji, kita Allah yang menjanjikan. Ini 7 golongan akan dinaungi di hari itu oleh Allah. Mudah kita termasuk dari 7 golongan. Siapa mereka? Yang pertama. Yang pertama disebutkan dalam hadis adalah imamun adil, yaitu pejabat yang adil.
Ya, kita bicara yang enamnya. Yang pertama pejabat yang ada. Karena pejabat ini seperti yang dia tahu. Kalau ada wadah maksiat, kita berataan berdiri berdemo belum tentu ada tutup. Tapi pejabat dengan pulpen ya, ujar orang Banjar itu sekali mulai ya. Yaitu bila sini tanda tangan itu terputar-putar. Ya orang kan tanda tangan dia tuh ada jelas bila putar-putar itu. Sekali ini dari sini pengarang mulai Sulaiman di kia orang mulai makanya tanda tangan. Dan Sulaiman di kia mulai makanya tanda tangan bila mulai. Jadi tanda tangan seseorang pejabat itu luar biasa dampaknya. Makanya kita katakan sering, maaf misal ada satu tempat mas seperti yang kalian tahu sekarang kan Kalimantan Timur itu menjadi ibu kota, tepatnya di daerah Penajam, kemudian Kabupaten Pasir, kemudian di antaranya adalah Samboja. Berarti Kalimantan yang lain ini menjadi penyangga ibu kota. Maka pian akan saksikan nanti mungkin dalam beberapa tahun akan datang, mungkin akan ada ribuan, puluhan, ratusan, atau mungkin jutaan orang yang datang ke tempat ini. Akan banyak orang datang dan orang dari berbagai macam latar belakang. Mungkin aja orang Jepang datang, mungkin aja orang Cina, mungkin aja orang Inggris. Dan orang-orang begini mesti mencari hiburan ketika mereka pergi ke sana. Bubuhan bule-bule ini pasti mencari wadah hiburan, dan bubuhan bule ini menghibur diri karena mungkinnya menghibur dalam. Mestinya mencari tempat yang mereka menghibur sesuai budaya mereka. Lalu disinilah pentingnya seorang pemimpin. Diminta tolong pian bangunkan klub malam. Klub malam. Ini ada orang pemerintah. Ulun ini dari dulu pikiran dia orang ada takut lawan dia. Misalnya dia ulun jadi wali kota misalnya, atau ulun jadi gubernur, misal ulun jadi wali kota atau gubernur. Kalau amin. Menurut kepada tanpa bini dua ya amin. Amin. Itu nyanyi itu. Jadi misalnya ulun jadi wali kota atau gubernur, lalu tiba-tiba ada pihak yang ingin mendirikan misalnya tempat hiburan malam. Maksud ulun sebagai pemimpin ini apakah memiliki hak untuk menolak itu dengan beberapa pertimbangan? Misalnya pertimbangan masyarakat kita tidak cocok dengan budaya itu. Yang kedua alasan kita karena masyarakat hampir seluruhnya menolak berdirinya tempat hiburan itu. Nah, seandainya itu ulun jadikan dalil, lalu ulun larang dan ulun tidak membenarkan di daerah ini berdiri tempat hiburan malam, kira-kira dalam kasus itu ulun bisa dituntut atau itu memang hak prerogatif pemimpin kan? Hak. Artinya beliau memang memiliki hak untuk mengatur itu di wilayahnya. Berarti punya hak untuk membuat peraturan tidak boleh berdiri tempat hiburan malam di daerah kekuasaan beliau. Begitu memang berarti. Artinya pihak itu ketika tidak diizinkan berarti kan bisa menuntut kan? Bisa nggak? Tergantung perdanya. Dan sekarang kita buat perda katakan tidak boleh di sini berdiri tempat hiburan malam. Berarti diikuti kan perda itu. Yeah. Oke. Sekarang kalau itu ternyata bisa dan kita tidak ada memiliki ketakutan baik dari sisi hukum atau apa, karena kita tidak bisa dituntut kan. Lagi kenapa dituntut? Sekarang masyarakat menyatakan tidak setuju. Yang kedua itu budaya bertentangan dengan budaya kita. Lalu pejabat tadi, ya jadi kita pakai yang pulpen, mulai tanda tangan menyatakan setuju ini dibangun. Karena dirinya tanda tangan, orang tetangga saudara sudah mau bangun. Tapi begitu dia mengizinkan lalu dibangun, lalu berdiri tempat maksiat. Di situ orang berjudi, di situ orang mabuk, di situ orang berzina, orang berdiri tempatnya mati pejabat tadi, maka selama apa tempat maksiat itu berdiri dosanya mengalir terus untuk orang. Ini pejabat hati-hati. Memang pejabat itu pintu surga itu terbuka lebar bagi mereka dia, tapi pintu neraka kadang-kadang lebar.
Sama jabatan. Kalau mereka mampu menggunakan jabatan untuk membantu masyarakat, untuk menolong orang kesulitan, untuk menjalankan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Ini orang yang pertama Allah janjikan bakal dinaungi di hari kiamat. Jadi sesuai kalau ini yang benar. Maka kebanyakan pejabat itu dasar pada tahan di panasnya. Tapi di sini ada di daerah Thailand. Coba lihat di daerah pejabat itu kadang-kadang bila peresmian batu pertama daerah mana kadang ada ajudan memayungi. Ada ajudan yang memayungi benar-benar panas. Nah itu karena tempat panas, sangat panas dan tidak ada wadah penaung. Tapi di dunia dia bersikap adil, maka Allah yang menjamin akan memberikan dia tempat bernaung. Antum aja. Jadi pejabat bukan hanya gubernur, wali kota, bupati, semua yang memiliki kepemimpinan, dirinya adil dengan kepemimpinan yang dia miliki, maka ini akan dinaungi, terutama pemimpin-pemimpin yang sesungguhnya besar. Sudahlah, kalau kita perpanjang di sini ada pejabat jawab. Kita lanjutkan yang kedua. Jadi ingat itulah pejabat. Bila kita diberikan jabatan, kita jangan main-main dengan amanah yang diberikan. Di dalam sebuah hadis Nabi katakan, "Man yastarjihillahu ra'iyatahu wa yamutu yawma yamut wa huwa ghashun 'ala ra'iyatihi fal jannatu 'alaihi haram." Ujar Nabi, siapapun orang yang diberikan Allah kepemimpinan, artinya dia diberi amanah berupa jabatan, lalu ketika ia menjabat, ia mati dalam keadaan mengkhianati rakyatnya, dibumbulinya rakyatnya, dihianatinya, maka Allah haramkan surga untuk dia. Dan bila kita jadi pejabat, jangan menyulitkan masyarakat. Justru masyarakat itu kita bermodal, jangan dipersulit. Dan Nabi kada main-main, dan Nabi berdoa dan doa Nabi masih kabul. Ujar Nabi, "Man syaqqaqa 'ala ummati fashkukillahu ma'alim." Ujar Nabi, ya Allah, siapapun yang mempersulit umatku, sulitkan orang. Boleh jadi di dunia hidupnya tidak nyaman, tapi hati-hati kalau berada di akhirat sulit. Doa Nabi kapan pun selalu kabul. Jelas yang pertama kita tinggalkan. Ini kalau mungkin ada dibahas, kalau mungkin dulu tadi bab imamun adil. Jadi yang pertama orang yang akan Allah naungi adalah imamun adil, pejabat yang adil. Yang kedua ini yang menarik. Siapa dia? Yang kedua adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Nah ini hubungannya. Yang kedua yang akan dinaungi oleh Allah adalah para pemuda-pemuda yang mereka itu tumbuh di dalam ibadah kepada Allah. Jadi luar biasa anak-anak muda subuh pemotoran untuk kemana? Ke masjid, meramaikan masjid, keliling, lalu orang mengumpati tambah banyak. Ini insya Allah pemuda-pemuda yang bakal dinaungi Allah dari insya Allah. Ini pemuda-pemuda hebat. Pemuda bila menghabiskan masa muda udah pulang ke majelis, karena pulang ke masjid, karena pulang ke pesantren, karena membantu orang-orang yatim, karena bila ada kesusahan kayak di Banjar Malang, pulang ini membantu. Ini pemuda-pemuda yang menghabiskan umur untuk hal-hal begini, itu dijamin Allah dari kami. Ini maaf yang Tuhan bukan mendiskriminasi yang Tuhan, cuma memang ada nasihat itu digunakan dalam syabul para pemuda. Karena ada giliran yang lain. Gimana ini babnya bab pemuda deh. Kenapa? Karena anak muda umur 18, umur 20 itu apalagi zaman begini, itu godaannya banyak. Lalu anak umur 18-20 tadi bisa ke masjid, bisa ke lain hebat ya. Padahal wadah nongkrong di sana ada, kafe banyak. Umur 20 itu kan mesti ini nongkrongnya ke mall sana, nontonnya di EKI, situnya nonton. Lalu maaf, nang tuh
70. Imbahan nak kemana lagi? Bukan ke masjid. Ini maaf lah. Sekarang kita umur 60, 70, kada ke masjid, kada kemana? Lalu umur 20, 15, ini udah ada banyak, ada kawan boy mabar. Ada kena seikung boy nobar, Barcelona lawan PSG. Nang seikung bawa ke sini. Jadi pilihan itu banyak. Untuk beranian itu masa-masanya, tapi yang bisa menahan nafsunya. Lalu dikalahkannya itu, lalu dia pulang ke masjid. Nah, hebat banget. Lalu umur 60, 70, rasanya kada cocok lagi main biliar. Main biliar ke masjid sudah ada ya. Nah, ini pemuda-pemuda yang begitu aja. Jadi bila kita lihat ada pemuda yang menghabiskan masa muda untuk ibadah, saksikan ya, ini insya Allah pemuda-pemuda yang kena akan dinaungi Allah. Amin. Bukan katakan Nabi yang katakan. Dua. Nah. Yang ketiga, hanya masuk orang Tuhan. Apa dia? Yang ketiga, ujian. Yang pertama apa dia? Pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang menghabiskan waktu untuk ibadah kepada Allah. Tiga, rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masjid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Nah iya cuma kurang ini. Ini juga orang itu. Orang hatinya terikat dengan masjid ini kada mesti muda, meskipun Tuhan. Hatta dia ulama begini. Dalam kemudian ulama mengatakan terikat dengan masjid ini bukan hanya dia hadir dengan fisiknya, tetapi dia selalu memikirkan dengan otaknya. Bila dia subuh berjamaah dia datang masjid, bila dia isya dia datang masjid, bila dia pagi dia begambi dong di kantor masjid di masjid seharian. Jadi jam 8 dia telah ke kantor, dia telah ke pasar, dia berdagang, tapi di dalam toko sekalipun otaknya memikir aku bila dapat untungnya, memikirkan masjid itu akan kurang. Oh itu kurang jalan, oh itu kurang misalnya di sakitnya, oh itu kurang kena ambalnya. Wah awaknya, badannya di toko, tapi otaknya pikirkan masjid. Coba lihat kurang lagi. Kurang nak hati dan otaknya begitu terikat dengan masjid. Ibarat mencari sini itu kenyaman mencari di masjid pada lingkungan. Bila ada orang begitu benar-benar terikat dengan masjid, ini termasuk orang yang bakal diselamatkan pada hari ini. Berapa sudah? Ya. Yang keempat, tadi ini satu pemuda, yang kedua rajin ke masjid, ya sudah insyaallah dua jalan sudah dapat. Pada satu aja dari yang tujuh ini bakal selamat apa lagi? Dua, tiga, rojulan, ahabba billah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yaitu dua orang yang saling mencintai karena Allah. Dua orang yang saling cinta karena Allah. Mereka bertemu dan berpisah karena Allah. Saling cinta karena Allah. Tapi ini lain laki binian. Lain laki yang binian, yang kemudian manusia yang orang yang itu walau perjuangannya. Maksudnya ini lelaki dengan lelaki dengan kawan. Lalu aku mencintai kamu anu bangai. Kenapa? Karena dia rancak membawa orang ke masjid, membawa orang ke majelis. Lalu kita cinta dengan kawan yang menunjukkan kebaikan. Nah ini dua orang yang bersaudara ini kan bersaudara berdaan, dia badang sanak berdaan. Dia orang kayu bimbai. Tapi ini kalau kayu digas bimbai. Oh kayu mana beda? Gas bimbai. Orang-orang yang bersaudara ini itu karena di hari kiamat akan Allah naungi juga. Kan berarti dia sudah masuk dari yang tujuh. Tiga itu. Karena saling mencintai. Ini bukan homo lah. Cinta di sini jangan salah paham kemudian. Itu biasanya lawan laki yang homo aja lain. Ini sayang karena ini mendorong kita berbuat baik. Berapa? Ulang sekali lagi. Biar dia lebih baik muyak dan ringan. Yang pertama, yang kedua, pemuda yang
menghabiskan umur waktu untuk ibadah. Yang ketiga, orang yang hatinya terikat dengan izin. Yang keempat adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Dan yang saling membantu supaya sungguh berjalan karena Allah. Yang kelima rajul da'atuhu imra'atun dan Tuhan shadid wa jamaah. Wa qala inni akhafullah. Yang kelima kebarat. Apa dia? Yang kelima ini adalah seorang laki-laki yang digoda oleh seorang perempuan yang sangat cantik, memiliki nama yang sangat enak, kemudian memiliki harta, memiliki kedudukan. Pokoknya beginiannya raja rumah saja. Komplit. Lalu beginian ini, cakap bahasa kita besar saja. Kesalahan mana ini? Napian jual, napian aspal masalahnya. Begitu beginian ini pasrah, tidak ada orang yang melihat, tinggal berduaan aja lagi beginiannya berserah, beginiannya yang menggoda. Lalu lelaki ini dengan tegas mengatakan, maaf, aku kada bisa melakukan ini, aku takut kepada Allah. Nih, bila ada orang terkait ini akan dinaungi Allah dan diselamatkan dari dia. Tapi untuk yang kelima ini kalau saya dicoba, banyak ini, kalau kita ada lulus, berat, aspal. Kalau usah dibunuh. Tapi untuk yang kelima ini kita lewatin. Bukan masalah mencobanya. Nang nawari gak ada jomblo. Siapa tahu nawari. Nang nawari gak ada lanjut yang kena. Kalau dipikir-pikir benar, memang jadi kira orang nang mas. Orang mas. Ini kan kayak artis tuh, ngomong mas terkenal. Coba artis terkenal. Bisa. Nang maju dulu cantik mana? Cara kawin. Jadi orang mau mas terkenal, siapa dia menggoda, ini mampu bertahan. Bapak luar biasa orang kayak ini ada. Nyemal sama, tapi nanti ini jangan coba-coba orang dikatakan bahwa produksi zina itu bukan jangan digawi, jangan diparaki. Makanya larangannya itu bukan jangan berzina, bukan, tapi jangan mendekati perkara-perkara yang bisa menghantar kita berzina. Berapa sudah? 5. Berarti sekarang yang berapa? 6. Yang ke-6. Yang ke-6, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang ke-6 adalah orang yang apabila ia bersedekahnya atau ia sembunyi. Ia bersedekah tapi ia bersembunyi. Jaka ibaratnya Nabi itu tangan kanan menjodong tangan kiri atau apalagi kurang tangan kirinya seorang kada tahu kalau tangan kanannya membuat baik, sakininya bisa menyembunyikan kebaikan. Nah orang bila ada begini, makanya dikatakan kan saudara kusir itu Allah, sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi itu bisa memadamkan murka Allah. Jadi kada. Jadi kebaikan ini kita kalau bersedekah itu harus ditampilkan, kecuali komunitasnya berbuat baik dengan niat supaya orang mencontoh. Nah itu lain ceritanya. Kalau kita dalam ada gerakan misalnya karena bikers subuhan, karena ada orang yang mati, gerakan lain misalnya apa misalnya yang lain level subuhan, untuk supir hijau kayaknya, malah juga misalnya, untuk level malah juga
gara-gara bubuhannya ini mengeluarkan, lalu gerakan untuk kumpul di kolam pembuang ada, karena di Pangkalan Bun ada, karena tiba-tiba di daerah Pontianak ramai juga. Nah ini orang-orang yang mengeluarkan madalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Ujar tadi, siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka ini akan dapat pahala orang yang mengikuti kebaikan. Jadi kalau viral, lalu orang umpat-umpatan, contoh saran, karena tidak ada kesibukan, orang berjalan mengikuti kalian, maka orang yang berjalan jadi pundi-pundi pahala bagi kita. Itu maksudnya. Dan makanya ini ada kaum dan di sini ada kaum. Adalah kaumnya. Di sini ada kaum kan? Ada. Dan kemudian kita tahu lah siapa kaumnya. Jangan dikira udah perjanjian non kaum. Ini kaum masjid, pantas diperhatikan. Karena kaum masjid ini termasuk orang yang dalla ala khairin. Ini kalau kita katakan siapa paling ganal pahala di sini, kita bisa katakan yang paling ganal pahala kaum. Ini yang ada, orang belum datang lagi ke masjid, belum bangunnya ada tidak. Lalu karenanya ada, berapa banyak orang datang sembahyang? Ini yang menyebabkan orang datangan. Kalau kita sembahyang dapat pahala 1000. Nang datang 100 orang, maka kaum nang ada itu dapat pahala 100.000. Makanya saya kadang dikatakan aku ada makna kok. Ini orang adanya jangan main-main adan itu nyari-nyarinya. Ada orang nyari, karena semua yang mendengar adan bakal jadi saksi dari dia. Jadi berapa ganalnya pahala muadzin? Ganal pahala Bilal kan yang Bilal. Bilal itu pahalanya lebih ganal dari siapa? Ada nama tahun aku panggil Bilal dengan imam ganal mana? Ganal pahala Bilal. Bilal dengan imam ganal pahala Bilal, karena ini ada orang datang. Sampai ada nama tahun antara Bilal lawan khatib ganal mana pahala? Ujar ulama khatib dengan Bilal ganal pahala Bilal. Ganal pahala Bilal. Cuma mau nampak punya khatib orang. Ada. Jadi bahari ada di kalau saya disampaikan tempatnya pokoknya di satu tempat alam semesta ya. Jadi bahari ini guru tujuh mengislah, makanya kadang-kadang orang mereka itu ketawa ya, tapi saking hebat kesini. Jadi bahari sidin itu khatib di masjid. Khatib, wah sudah ya khatib ini berapi-api khotbah. Begitu bulik tuh disalami oleh panitia masjid. Ada orang salaman banyak. Begitu sidin bulik sampai rumah, mengambil amplop tadi sekalinya bertulis Bilal. Bilal, makasih lah khatib. Khatib pas imam amplop. Dan julung amplop Bilal. Kayak paling urun lah urun. Sidin dasar aja akal. Jadi telepon sidin panitia masjid dasar telepon sidin pakai siapa? Enggak telepon aja. Telepon sidin. Sampai telepon assalamualaikum, salam ini panitia masjid aku kayak ujar sidin, aku minta maaf sebelumnya lah. Aku jadi menyampaikan aku ini jadi pindahnya ke bawah hak Bilal. Nah, bagus aja. Aku ke bawah hak Bilal. Aku ini pindahnya ke bawah hak Bilal. Aku jadi sini kawal minta alamat Bilal. Aku di sini hendak memulihkan haknya, kasihan inya. Kasihan inya. Padahal kan hanya kasihan inya, kasihan sini. Ini sampai jam itu Bilal kan ada telepon, sini ada telepon. Dan juga bahasanya dari bagusnya. Aku di sini minta bawa hak Bilal, itu juga hak Bilal. Aku sedang memulihkan kasihan inya. Jadi yang ke-6 tadi apa tadi? Sedekah. Jadi sedekah itu kalau ada orang sedekah terang-terangan, kita jangan juga turun sangka, karena boleh jadi orang terang-terangan itu untuk memotivasi yang lain, untuk dakwah, memotivasi itu bagus kalau masalah. Tapi kalau tidak ada kepentingan, nah itu bagus kita sembunyikan kita. Kalau usah tapi hendak Barai. Karena itu kan jadi kebiasaan kawan-kawannya.
Kalau ada keperluan, bagus sembunyikan karena terkena jadi matang. Sedikit kebaikan kalau hendak diekspos. Ada dari orang bilingnya menyumbang itu kita umumkan terus. Bilang ada sih. Akhirnya menyumbang ke masjid 1 juta hari ini. Bapak relawan panitia tolong umumkan. Ujar panitia kami baik kerja Jumat itu pasti pengumuman kada aja. Karena pasti kamu umumkan aku berdiri kan. Baik loh. Diri dasar berdiri sih. Berdiri juga. Nama bisa gerakan orang melihat diri kalau saya gerakan orang. Bapak-bapak jamaah sholat Jumat sekalian. Alhamdulillah hari ini kita mendapat sumbangan 1 juta rupiah dari hamba Allah yang dermawan. Muslim digali gitu. Ini bapak ini ada di sebelah kita. Beliau ini menyumbang untuk masjid kita dan beliau ini banyak menyumbang juga untuk masjid lain. Saya bilang, beliau ini banyak menyumbang untuk pesantren. Bahkan beliau ini saya kenal rajin sholat berjamaah. Di mana ada jamaah beliau selalu datang. Di mana ada orang kesulitan beliau selalu menolong. Dan beliau ini teman-teman sholat sunnahnya jarang ditinggalkan. Sekalinya memang gawil hingga pada hingga hari ini puasa. Tambahi lagi. Kita subuh ini kalau usah terlalu tegang. Andainya kalau usah terlalu tegang. Ulun tahu pertama mana atau apa puyuh. Kamplong banyak. Orang sudah awak puyuh mata anda. Ini banget. Di masjid lagi sana lakat Gas bener. santai pegang gembira ya, gembira. Sebagaimana Allah gembirakan kita dunia, nanti kita digembirakan. Jangan pelit kelas. Kesimpulannya jangan pelit. Orang dermawan itu karena dinaungi Allah di hari kiamat. Nah, terakhir rajul dzakarallaha khaliyan fa fadhat 'ainah, yaitu orang yang mereka itu di tengah malam berzikir mengingat Allah. Tengah malam keingatan Allah, fa fadhat 'ainah, lalu kemudian air matanya berlinang. Mungkin ingat dengan dosa-dosanya, lalu ingat dengan kasih sayang dan rahmat Allah, titik boleh matanya menangis. Maka orang yang seperti ini, yang menangis di tengah malam ketika orang asik tertidur, ini akan dinaungi Allah dari kiamat. Nah, jadi kawan-kawan, ayo kita semakin bersemangat untuk menjalankan kebaikan. Yang mantul ibaratnya itu makan ya, kalau sama masjid kita bersyukur mesti mengontrol orang makan bagus gerakannya juga. Supaya apa? Supaya siarnya nampak orang melihat. Dan kalian percaya ya? Kalian percaya ya? Kalau kalian sungguh-sungguh menghidupkan syiar-syiar agama begini, ulun disampaikan oleh pengguruan di Martapura yaitu Guru Mu'adz, mudah-mudahan sehat. Amin. Guru Mu'adz Hamid Sidini orang Sungai Salam. Sidin datang ke Martapura tahun 58. Beliau ini dulu sebelum di Martapura beliau sekolah di Al-Wasliyah di bawah bimbingan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Makanya salah satu teman seperjuangan beliau itu adalah Kiai Haji Sirajuddin Abbas, terkenal untuk menulis buku 40 masalah agama. Tahun 58 beliau dan beliau sering mengulang pesan, dan saya ingat sampai sekarang di antara pesan beliau yang beliau kutip dari guru beliau yaitu guru Kiai Haji Saman Mulia, Guru Seman. Ujar Sidin tanam benih di Bujoto, benih tanam padi, bersungguh-sungguhlah kalian menanam padi. Kenapa? Karena kalau kalian tanam padi, rumput itu pasti akan tumbuh, pasti tumbuh. Tapi kalau kalian menanam rumput sampai kiamat, padi akan tumbuh. Tanam di rumput, padi akan tumbuh. Kalau kita tanam padi, rumput akan tumbuh. Suka kada suka, sengaja kada sengaja, rumput akan tumbuh. Kayak itulah ketika kita menggunakan waktu untuk benar-benar fokus urusan akhirat, dunia itu mesti datang. Dan apabila hidup digunakan menyasar dunia,
dunia aja, namun disasarnya akhiratnya bisa dibekali. Ulun tutup tausiah ini dengan satu cerita. Insya Allah sudah di waktu yang lain kita kembali di pertemuan. Insya Allah jumlahnya semakin lebih banyak. Amin. Dan corona ini udah nggak silah. Amin. Dan mau terus oleh corona ini. Mari fitnahnya enggak nama. Tapi jangan diremehkan, kita meremehkan, jangan sombong, jangan jumawa, jangan. Tapi di saat yang sama jangan juga kata-kata berlebihan. Ulun ingin satu hal yang ulun ceritakan supaya kalian pahami bahwa kalau kita Allah berikan ke bahasa itu satu keringanan hati untuk melaksanakan ibadah, meskipun kita tidak memiliki banyak harta secara zahir, lalu hati kita lapang ridho dengan apa yang Allah berikan, saat itu dia jadi orang kaya. Laisa lujina bika salatin, bukan kaya yang disebut kaya itu orang yang banyak di tabungan. Walakin dalilnya dengan taus, yang dimaksud kaya itu adalah orang yang memiliki kekayaan hati. Nah, jadi ulun ingin cerita dulu. Nah ini makanya pentinglah kawan-kawan memilih bini itu yang solehah. Makanya bila anak kawin cari bini solehah, yang bujang-bujang, jomblo-jomblo, jomblo suluhan. Jadi bila ente mencari bini, cari yang solehah. Dulu Sayyidina Umar, waktu beliau meronda malam untuk melihat keadaan masyarakat secara langsung ketika beliau sudah jadi khalifah, berkelilinglah beliau ke rumah-rumah warga, keuyuhan bersandar di satu dinding rumah di waktu subuh. Sebelum subuh, di waktu sebelum subuh beliau mendengar ada dua orang sedang berbicara dari balik dinding di dalam rumah. Rupanya nang bepandir ini mama lawan anak, ujar nang mama, nang kambing. Susu ini ikan campuri sedikit lawan banyu supaya untung kita banyak. Maka si anak menjawab, mak, ulun main mendengar pemimpin kita Umar mengatakan, aku melarang masyarakat menjual susu bercampur banyu. Ulun main kadawani karena berarti ulun hianat dengan apa yang disampaikan oleh beliau dan ulun takut menipu. Ujar Nabi, man wasyana falaisa minna, orang nama menipu kami kan termasuk golongan. Baik. Jadi ujar begini tadi, ulun kadawani main. Kalau ulun mencampur, ulun berarti kena menipu orang dan ulun khianat dengan apa yang diamanahkan oleh Umar. Lalu ujar mamanya kada banyak, dikit aja meskipun sedikit mainun kada mau. Ujar yang mama Umar kada tahu buat. Kada tahu Umarnya. Lalu perempuan tadi menjawab, ujar perempuan tadi, mak, Umar memang mungkin kada tahu, tapi Tuhannya Umar tahu. Tuhannya Umar tahu. Mendengar jawaban si gadis tadi, langsung Sayyidina Umar balik ke rumah mencari anaknya bernama Asim. Ujar Sayyidina Umar, ikam tulang masuk ke rumah di anu. Ikam tanya ada anak perempuan di situ sudah diisi laki atau belum? Kalau inya belum diisi lagi, ikam lamar dan ikam jadikan bini, karena itu perempuan solehah yang bisa menjaga kehormatan dirinya. Lalu kemudian oleh Asim dicari, ternyata yang bujang, dikawini. Singkat cerita, dari perkawinan Asim bin Umar dengan perempuan tadi, lahirlah perempuan bernama Laila. Lahir Laila. Lalu Laila, berarti Lailanya apa Umar? Cucu Sayyidina Umar. Laila di kemudian hari diambil bini oleh namanya Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz bin Marwan. Lalu Abdul Aziz bin Marwan mengawini Laila, melahirkan anak namanya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang adil. Anak siapa? Anak dari perempuan yang jujur.
Nah, apa yang ulun ingin ceritakan kepian hari ini? Ulun ingin ceritakan kepian satu pelajaran ulun ingin sampaikan. Riwayat menceritakan ini Umar itu diisi anak 11 ikut. Coba orang hari banyaknya anak lah. 11 ikut anak Umar. Dan biar perlu tahu lah, Umar bin Abdul Aziz itu ketika beliau wafat, beliau tidak meninggalkan rumah dan tanah. Rumah yang ditinggal itu rumah jabatan. Umar tidak meninggalkan rumah dan tidak meninggalkan tanah. Ada warisan. Padahal Umar itu bukan gubernur, Umar itu khalifah. Umar bin Aziz khalifah. Khalifah itu di atas presiden. Kalau presiden cakupannya cuma satu negara, kalau khalifah ini banyak yang dia bawahi. Saat itu Syam, saat itu Kufah, saat itu Palestina, masuk Syam, termasuk saat itu Haramain. Semua banyak negara berada di tangannya. Mati ada diisi apa-apa. Kayak menurutnya Umar bin Abdul Aziz ini suatu malam pernah beliau mengerjakan apa orang itu Pak? Anukah? Apa bahasa kita itu master plan, anak mengatur kayak apa keadaan? Ya perencanaan untuk kota. Lalu mau master plannya malam pakai lampu dari kan lampu minyak. Lalu datang saat itu ajudan beliau, ujar ajudan, wahai Umar, ini ada kawan pian kali yang datang bela. Ujar Umar, siapa? Ada kawan pian yang masuk. Begitu kawan tadi masuk, lampu tadi dimati oleh Umar. Lampu tadi mati. Begitu kawan duduk, ujar kawan Marmar. Kenapa sih? Umar. Ente sangkal pada namanya. Kau sangkal orang apa? Ujar Umar Abdul Aziz, sangkal apa? Ujar lelaki tadi, ketika aku datang lampu ini menyala, begitu aku marah katanya mati. Ujar Umar Abdul Aziz, aku minta maaf. Ini jersey minyak ditukar menggunakan duit rakyatku, dan aku akan gunakan untuk kepentingan rakyatku. Sekarang kita mengambil urusan pribadi. Aku sih takutan apabila aku pakai minyak ini apa aku jawab di hadapan Allah. Aku mengambil pribadi memakai minyak rakyat. Umar Abdul Aziz. Makanya mati karena meninggalkan rumah, karena meninggalkan tanah. Cuma beliau meninggalkan duit. Banyakkah? Ada. Berapa duitnya? Untuk laki-laki beliau tinggalkan sekitar 1 dinar, untuk perempuan setengah dinar. Anaknya berapa tadi? 11. Lelaki dapat 1 dinar, bini dapat setengah dinar. 1 dinar itu berapa? 1 dinar berapa? 1 dinar itu setara dengan emas 4,25 gram. 1 dinar itu emas 4,25 gram. Segram emas berapa sekarang? Inilah yang gelap kayak antam mana? Oh, antam. Anggap 1 juta kan, lebih kurang 1 juta. 900. Anggap 1 juta, jangan bentok. 1 juta kali 4,25, 4 juta seperempat, 4.250.000 itu jatah satu laki-laki, bebini separuh, karena lindra dari Mithluhudil Unsayin. Jadi bebinian dapat separuh. Jadi kalau laki 4.250, berarti bebinian 2.150 ya lah. Nah, menurut Pia, kalau yang mati presiden meninggalkan warisan anak bebini 2 juta, banyak atau sedikit? Banyak sedikit? Dikit benar. 2 juta itu seberapa? 2 juta itu habis buka Tupperware aja. 2 juta. Lelaki 4 juta, bebini 2 juta, itu warisan dari seorang pemimpin. Kita simpan dulu cerita ini ke pinggir kan. Kita ambil cerita baru. Setelah Umar wafat, selang beberapa waktu kemudian ada lagi khalifah namanya Hisham bin Abdul Malik. Hisham bin Abdul Malik. Hisham ini bisi anak sama 11. Berapa? 11. Tapi yang membedakan antara Hisham dan Rum sudah lalu karena perlu ceritakan tentang Hisham yang banyak seorang biografinya Hisham bin Abdul Malik. Karena malirinya 4. Naujar Nabi Guru Mahasina Mautakum wa Kufu. Sudah lah, walhasil kita akan cerita tentang bagaimana Hisham. Kesimpulannya bisi anak 11 ikut, warisannya tahu yang berapa? Tahu biar berapa? Dia membagi warisan kada berbeda, dibaginya rata lagi bini. Dibagi rata kada berbeda. Berapa? Setiap anak diberi jatah 1 juta dinar. 1 juta dinar.
berarti setara dengan emas 4.250.000 gram. Berarti setara dengan 4.250 kilo emas per orang. 4.000 kilo. Emas berapa sekilo? Sejuta ya. Banyak. Berarti 4 ton tuh kan? 4.000 itu 4 ton kan? 4 ton seberapa? Biasa hitung duit banyak. Biar aja supaya kita kan penasaran. Satu dinar tadi 4 juta kan? Anggaplah 4 juta 250 kali itu segram kan? Kali 4 juta 200 coba 4 juta 200 4 juta 250.000 kali 4 juta 200 tunggu kali sejuta 4 juta 250.000 kali sejuta 4 juta 250.000 kali sejuta 4M 4M kan 4 berapa ini? 4T lah. Nah kalkulatornya hang Error kebanyakan. Error. Mampu. 4 no. hang kalkulator udah kayak ini aja 4 triliun. Kalau I-nya 1.000 4 juta 250 4 juta 250.000 tambah 03 berapa? 4M 4,2 triliun 4,2 triliun 4,25 ya berarti 4 triliun seperempat 4 triliun Pak. Nah, mau baik kau dalam kalkulatornya. Lain lagi. 4 triliun warisan seikut banyak sedikit. Banyak. Oh, 4 triliun. 4.000 miliar. 4 triliun rupiah jangan jadi ulah wajib. Dikit kalau merayanya. 4 triliun per orang kawan-kawan dengarkan baik-baik 4 triliun itu warisan untuk setiap anak dari 11 anak Hisham bin Abdul Malik. Apa yang perlu diceritakan ke Pia? Umar bin Abdul Aziz ini memang meninggalkan rumah, karena meninggalkan tanah kawan-kawan. Tetapi beliau meninggalkan anaknya iman, beliau meninggalkan anaknya ketakwaan kepada Allah. Beliau mengajarkan anak untuk berpegang teguh kepada Allah. Yang diajarkan itu ketakwaan. Sedangkan Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Wa annahum istaqamu 'ala tariqatin asqainahum ma'an. Jadi Ulun ingin sampaikan Umar yang satu orang lelaki dapat berapa deh? 4 juta. 4 juta. 4 juta. 4 juta. Nah, sejarah kawan-kawan, sejarah mencatat ternyata ada salah satu anak Umar ini yang dicatat oleh tinta emas dalam sejarah sampai hari ini namanya Harun. Ada salah satu anak Umar Abdul Aziz yang dia ini menyumbangkan 100.000 ekor kuda untuk kepentingan jihad fisabilillah. 100.000 ekor kuda dia berikan lengkap dengan semua perlengkapannya. Satu kuda kalau kayak akun Prabowo nang ganal itu mungkin harganya hampir 100 juta per satu kuda. Kalau yang ganal kan sekarang 100 juta tumbuh kali 100.000 10 triliun. Berarti wakafnya kawan-kawan 10 triliun. Padahal waktu abahnya mati meninggalkan duit cuma 4 juta. Di kemudian hari kawan berwakaf 10 triliun. Kok bisa begitu? Itu wakafnya berapa harganya? Berapa harganya? Itu wakafnya 10 triliun. Kalau dikalkulasi dengan saat ini sedangkan anak jadi dicatat dalam sejarah ketika dewasa semua anak Umar satu pun kader yang miskin, semuanya sugih.
Tapi anak Hisham bin Abdul Malik begitu dewasa, satu pun tidak ada yang sugi, semuanya miskin. Ini menunjukkan kepada dia bahwa harta yang sedikit yang kita miliki, misalnya ini sedikit tampaknya, tetapi kita gunakan untuk kebaikan dan kita bawa di dalam ketakwaan, maka harta itu akan diberkahi Allah. Nah ini maksud berkah. Berkah itu az-ziyadah wa an-numu. Berkah itu akan terus tumbuh, bertambah dan berkembang. Itu namanya berkah. Sedikit awalnya, tapi kemudian harinya tumbuh dan berkembang. Itu berkah, kawan-kawan. Motor yang bawa datang ke masjid berberkah motor itu. Amin. Apa yang kita punya kita gunakan untuk yang seperti ini berberkah. Apa yang kita itu berberkah saja. Tapi banyak harta digunakan untuk yang tidak baik. Harta bagaimana nyusut? Karena keberkahan hilang. Jadi saya sampaikan kepada kawan-kawan, apabila kalian ingin nikmat yang Allah beri kepada kalian itu terjaga dan bertambah, maka syukuri nikmat itu diantaranya dengan cara seperti ini. Sampean sehat, bawa ke masjid berjamaah. Itu mensyukuri kesehatan kawan-kawan. Akhirnya mudah-mudahan ini terus kita bisa istiqomah. Amin. Kita bisa istiqomah insyaallah dengan kebaikan-kebaikan seperti ini. Jadi kita tidak berpanjang lebar. Setelah ini kan kita sudah berkumpul, kita baca doa, habis itu cukup. Kita mungkin ada kesibukan masing-masing. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah. Amin. Jadi sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan yang begitu bersemangat dengan adanya komunitas ini. Kita perlu membuat komunitas yang banyak kalau bukan yang komunitas apa-apa saja. Karena hari ini komunitas apa misalnya catur subuhan, subuhan ke catur kumpulan, atur aja masuk kalau subuhan, nang Tuhan anak 42 betul nongkrong itu sih nang Tuhan tuh biar aja sih Tuhan. Motornya pun pakai nang Bahari apa Alfa Edison itu. Baik, pemaaf. Biar aja kalau susupan, kalau susupan. Ini macam-macam macam-macam profesi loh ini komunitas bukan hanya untuk yang muda. Siapapun anak 4 silahkan. Kalau diisi motor, pada akhirnya bonceng buahnya biar aman aja. Aman aja insyaallah. Jadi jangan malu. Kalau malu kan bagus ya. Sudah dijaga alhamdulillah nih pembina kita sebenarnya Pak Haji semangat Presiden membina kawan-kawan yang lain mudah sehat dan jadi ini dari contoh muda di orangnya pembina dari muda tapi luar biasa semangat. Jadi maaf yang kurang kalau serupan biar umpat aja bagus. Kalau sama malu bagus al-hayat minal iman, tapi malu dalam kebaikan karena bagus kawan-kawan. Malu dalam kebaikan karena baik. Jadi Pak Hari ada pembina, tapi ini pembina pembina upacara. Jadi Pak Hari pembina ini rupanya si pembina ini pas ada kawan satu komunitas itu berselamatan pindah rumah baru, pindah rumahnya. Jadi pindahannya dulu acara selamatan itu malam, berselamatan malam. Jadi akhirnya diundanglah pembina suruh bawa anak buah keempat. Berapa nih? Pembina saya anak buah keempat berapa? 5. Begitu sampai di wadah kawan Mbah Hajat tadi, sekalinya tuan rumah malam itu menyiapkan wadai 6. Wadai macam mana? Wadai macam apa? Wadai 6. Akhirnya pembina ambil suntik. Anak buah ambil suntik 3 tinggal satu. Ini ujar bahasa kita Banjar namanya wadai supan. Jadi ujar pembina, ayo kawan-kawan yang lain anak buah ambil bagi bapak. Ujar yang lain maaf pembina anggota ini anti makan ambil ada pembina. Pian aja makan. Ujar pembina jangan nikah. Ujar anak buah maaf anggota anti makan ada pembina. Ujar pembina maaf pembina anti makan ada anggota. Saparapatnya betul tujuan ya. Sekalinya mati lampu. Pas mati lampu udah tumpang tangan. Begitu lampu menyala, sekali tangan pembina paling bawah.
bisa sopan kalau belum nyangkau. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan. Jadi kan komunitasnya anak muda, jadi kadang gaya-gaya dan pembawaan itu wajar apabila dibawa dengan gaya-gaya anak muda. Kesimpulannya dakwah itu tidak kaku, dakwah itu tidak mengerikan. Dan satu hal yang saya ingin sampaikan ke kawan-kawan dan tanamkan ini dalam keyakinan kalian. Ini kita kutip hadis terakhir dari Nabi. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan hadirat Allah dan banyak umur kalian. Dengarkan baik-baik siapapun kalian, apakah kalian guru, apakah kalian ojek, apakah kalian pedagang, apakah kalian polisi, apakah kalian tentara, apakah kalian pengusaha. Ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi, khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik itu bukan bukan pemandir, bukan. Bila kalian ingin tahu siapa orang yang paling baik dalam pandangan Allah, orang yang paling baik dalam pandangan Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi niatkan bapak-bapak, kawan-kawan, meskipun bapak cuma bekerja di PDAM, jadi tukang baiki pipa. Ketika kita membaiki pipa, niatkan ya Allah untuk perbaiki pipa supaya orang nyaman berwudu, supaya orang nyaman hendak mandi. Boleh jadi jauhian kita itu mendatangkan keridhaan Allah. Itu bermanfaatnya. Jadi kesimpulannya, sebisa mungkin beri manfaat untuk orang lain. Karena boleh jadi dengan itu Allah merahmati kita. Ingat kan pelacur yang seumur hidup jadi pelacur, seumur hidup kawan-kawan jadi pelacur. Begitu dia akhir umur, dia melihat anjing kehausan, dia beri minum anjing itu. Lalu dia pulang ke rumah, dia sakit, dia meninggal. Begitu dia meninggal, ternyata Allah ampuni semua dosanya karena dia memberi minum anjing. Ini loh, tidak memberi minum yatim, bukan orang miskin, anjing. Tapi dengan kasih sayang itu Allah berikan dia keselamatan. Jadi ini kebaikan, kepedulian kepada orang lain itu penting, kawan-kawan. Pernah suatu hari ada seorang wali Allah Ta'ala. Beliau ini ketika meninggal, ada wali yang lain bermimpi, ma fa'allahu bik, apa yang Allah lakukan kepada kamu. Lalu ujarnya Allah mengatakan kepada aku bahwa Allah tetapkan aku mendapat rahmat dan aku masuk surga. Lalu Allah bertanya kepadaku, wahai hambaku, tahukah kamu apa yang menyebabkan aku memasukkan kamu ke dalam surga? Lalu dia jawab, ya Allah, apakah dengan puasaku? Kadang. Apakah dengan sholatku? Kadang. Apakah dengan ibadahku? Kadang. Disebutkannya semua kebaikan yang ujar Allah, bukan itu yang menyebabkan kamu mendapat rahmat dan masuk ke dalam surga. Lalu kita bertanya, kalau begitu ya Allah, apa yang menyebabkan belum masuk surga? Lalu Allah jawab, ujar Allah, wahai fulan, apakah ingat kamu dulu ketika kamu berjalan di suatu malam, di hari yang ingat itu diceritakan dalam Tarikh Baghdad. Apakah kamu ingat ketika kamu berjalan di suatu malam, lalu kamu melihat ada seekor anjing yang kamu melihat ada seekor kucing yang kedinginan. Lalu jika bahasa kita, kucing itu menggesekkan awak di dinding rumah orang untuk menghangatkan tubuh. Nah, menggesekkan awak, kasihan kucing ini kedinginan, tidak ada tempat untuk menghangatkan diri, berada di luar rumah, kerasa kembali berjalan kedinginan, karena semua menggosok awaknya ke dinding rumah orang untuk menghangatkan diri. Lalu kamu kasihan melihat kucing itu, kamu ambil kucing, kamu sembunyikan di dalam pantermu, kamu bawa ke dalam rumah, kamu masukkan ke dalam rumahmu, kamu hangatkan dia. Setelah itu selesai, kamu pun lupa, tetapi kasih sayangmu itulah yang menyebabkan kamu mendapatkan rahmatku dan masuk ke dalam surga. Coba deh. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan yang kita lakukan pada orang lain. Beri manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang. Karena orang terbaik adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Terlepas dari apapun profesi kita, maka gunakan profesi ini untuk memberikan manfaat kepada orang. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ulun hari ini mohon doa, insyaallah malam ini akan kembali ke Kalimantan Timur, mudah-mudahan. Karena malam ini kalau tidak salah acara dulu di Masjid Asy-Syifa. Masjid Asy-Syifa habis sembahyang Isya, insyaallah kita bertemu lagi di Asy-Syifa. Dan insyaallah habis ada di Asy-Syifa, insyaallah kami akan langsung melanjutkan perjalanan menuju Kalimantan Timur. Doakan mudah diberikan keselamatan. Dan mudah-mudahan kita panjang umur, doakan sini sehat panjang umur. Dan kita semua yang hadir diberikan dalam kabul hajat. Amin. Dunia akhirat, mudah-mudahan kita semua bisa berhaji dengan haji yang mabrur. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak akan lagi kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah umur fi zatil afiyah. Hadhihi ala kulli man wa bi zulul hadratin nabil Fatihah.